Kenapa sebuah kota di tengah lembah gersang yang nggak punya hasil bumi sama sekali bisa jadi pusat perputaran uang dan kekuasaan terbesar di Jazirah Arab? Nah, kali ini gua bakal ngebahas tentang bagaimana sistem paganisme alias bisnis penyembahan berhala milik kafir Quraisy zaman jahiliyah bekerja sebagai mesin pencetak duit. Kita nggak lagi ngomongin soal agama Islam ya, tapi kita mau bongkar taktik kotor para elit Makkah masa lalu yang pinter banget memanfaatkan fanatisme spiritual orang gurun demi urusan perut dan politik mereka. Semua ini berawal dari faktor alamnya dulu. Makkah itu kalau kita lihat topografinya berada di wilayah cekungan gersang yang diapit bukit batu. Tapi di balik gersangnya lembah ini ada satu aset vital yang nggak dimiliki wilayah lain di gurun, yaitu sumur Zam-Zam, water reservoir atau cadangan air alami. Di tengah ekosistem gurun yang panasnya ekstrem, siapapun yang menguasai sumber air otomatis bakal jadi pusat perhatian. Kondisi alam inilah yang memaksa semua kafilah dagang dari berbagai penjuru Jazirah Arab mau nggak mau harus singgah ke Makkah buat isi ulang logistik mereka. Nah, karena posisi geografis ini bikin Makkah selalu ramai dilewati manusia, para penguasa lokal di sana mulai muter otak buat memanfaatkan situasi ini jadi ladang cuan. Gara-gara posisi Makkah yang rame jadi tempat singgah tadi, lahirlah strategi bisnis baru yang dibungkus pakai modifikasi agama berhala seperti yang gua sebutin di awal tadi. Biar orang nggak cuma numpang minum di sumur Zam-Zam, para elit suku Quraisy sengaja naruh 360 berhala di sekitar Ka'bah. Tujuannya taktis banget. Mereka menciptakan pasar spiritual agar setiap suku di Arab punya alasan buat datang melakukan ziarah tahunan. Begitu masa ziarah datang, maka otomatis berubah jadi pusat pameran dagang internasional. Mereka bikin rute dagang musiman yang rapi. Musim dingin mereka ambil barang ke selatan Yaman, dan musim panas mereka jual ke utara Syam. Jadi, gara-gara posisi geografi yang ramai, sistem penyembahan berhala, paganisme di Makkah sengaja dirawat buat jadi mesin penggerak ekonomi transit mereka. Efek domino dari sistem ekonomi kapitalis yang dibungkus penyembahan berhala tadi akhirnya ngerusak tatanan sosial masyarakatnya. Duit yang muter di Makkah cuma numpuk di lingkaran elit oligarki Quraisy. Sementara masyarakat bawah makin miskin. Karena nggak ada hukum formal dan cuma pakai hukum rimba kesukuan, kelas sosial jadi kaku banget. Klan yang kuat bisa berbuat semena-mena, sedangkan klan lemah langsung turun kasta jadi budak. Perempuan nggak dianggap punya nilai ekonomi, bahkan sampai muncul praktik sadis ngubur bayi perempuan hidup-hidup hanya demi menekan biaya hidup keluarga yang dianggap tidak bisa ikut bertempur. Intinya, kesenjangan ekonomi dari bisnis berhala tadi sukses bikin moral dan sosial masyarakat Makkah hancur total. Nah, imbas dari rusaknya moral kesukuan di paragraf 4 tadi akhirnya bikin sistem politik dan pertahanan mereka ikutan bobrok. Karena tiap kelompok cuma mikirin perut dan ego sukunya masing-masing, Makkah nggak pernah bisa punya pemerintahan pusat kayak kerajaan-kerajaan besar pada umumnya. Mereka cuma punya tempat nongkrong namanya Darun Nadwah. Itu pun cuma buat kumpulnya para bos klan buat kompromi ngamanin bisnis masing-masing. Sistem militernya juga amsyong karena nggak punya tentara resmi. Mereka cuma ngandelin kerja sama taktis antar suku berdasarkan siapa yang bayar paling gede. Jadi karena dari awal fondasinya udah rusak gara-gara rebutan duit dagangan berhala, sistem politik Makkah akhirnya rapuh banget dan gampang pecah dari dalam akibat ego kelompok yang nggak pernah ketemu titik